Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video lanjutan yang sebelumnya membahas tentang materi pertama, yaitu greeting, leave taking, kemudian thanking and apologizing. Berikutnya kita akan membahas materi selanjutnya dari kelas 7 ya, yaitu let me introduce myself ataupun introduction. Nah, untuk kali ini Bapak pinjam slideshow-nya dari web mediainggris.com. Nah, kalau kalian pengen baca penjelasannya boleh dibuka link yang ada di pojok kiri ya. Oke, kita coba lanjutkan materinya ya. Setelah kemarin kita menyapa, tentu saja kalau kebetulan dalam sapaan itu kita merasa cocok, kita akan melanjutkan kepada perkenalan ya. Apalagi kalau kalian misalnya bertemunya dengan orang barunya itu di sekolah ya, minimal mestinya biasanya kalau ketemu dengan teman baru di sekolah ya minimal 3 tahun ataupun kalau kalian 6 tahun dan seterusnya ya. Kalau memang dari pertemuan pertamanya itu memperlihatkan hal yang baik, insya Allah akan terus silaturahmi akan berlanjut. Nah, sebelum meneruskan silaturahmi, tentu saja yang harus dilakukan adalah salah satu cara bersilaturahmi adalah introduction, saling berkenalan ya. Karena silaturahmi itu salah satunya itu saling mengenal, baru bisa terjadi silaturahmi. Nah, kita lihat materinya apa? Nah, kita lihat di sini ada 2 orang, seorang guru dan seorang murid. Apa yang terjadi? Mereka bersalaman. Ya, mungkin ini ceritanya adalah hari pertama mereka ketemu di sekolah. Nah, si murid bilang, let me introduce myself. Let me introduce myself. My name is Firman. Nice to meet you, sir. Si guru jawab, I'm Mr. Widi. Nice to meet you too. Nah, ini contoh sebuah perkenalan. Tapi dicek lagi ya. Ada beberapa orang yang berpendapat nice to meet you yang dikatakan oleh Firman ini kurang tepat karena Firman baru ketemu sama Mr. Widi-nya. Kalau Mr. Widi bilang nice to meet you, mungkin bisa ya. Jadi lebih baik kalau kalian ya, kalau mau menggunakan nice to meet you itu di obrolan keduanya, ataupun misalnya setelah let me introduce myself, my name is Firman, kata si Firman. Terus dijawab oleh Mr. Widi, I'm Mr. Widi. Terus kemudian Firman bilang lagi, nice to meet you, sir. Nah, baru Mr. Widi jawab, nice to meet you too. Ya. Atau misalnya ini, ya ada 2 perempuan, maaf Bapak gak bisa nyari model yang lebih tertutup, ya karena ini memang pinjaman dari web lain. Nah, misalnya di sini orang ibu-ibu bilang good morning, dibalas lagi sama yang satunya lagi good morning. Nah, kemudian yang pakai baju biru dia bilang I am Firman's mother. I'm Nita Haryanto. How do you do? Jawab sama yang satunya lagi, I'm Firman's teacher. I'm Hidayah. How do you do? Nah, jadi kedua orang ini saling perkenalan. Ya, menyatakan yang pakai baju biru adalah ibunya si Firman. I am
Firman's mother. Ya, di situ ada S pakai tanda petik ya. Itu menandakan kepunyaan ya. Jadi wanita yang berbaju biru ini adalah ibunya Firman. Namanya Nita Haryanto. Nah, kemudian yang pakai baju yang satunya lagi Firman's teacher ya. Gurunya Firman, Hidayah ya. Nah, kemudian di situ ada how do you do. Ingat di video kemarin kita udah bahas how do you do ini bentuknya pertanyaan tapi dijawab dengan pertanyaan lagi how do you do, karena ini memang sebuah ungkapan yang sudah lumrah dikatakan apabila bertemu pertama kali ya. Dan memang mesti demikian dijawabnya ya, how do you do, how do you do. Nah, kalau misalnya kalian sudah kenal satu sama lain, jangan menggunakan how do you do ya. Jangan bertanya how do you do, jangan menyapa dengan how do you do. Itu menandakan kalian belum saling mengenal ataupun baru pertama kali bertemu. Oke, selanjutnya. Lihat. Nah, kalau yang ini, hi, my name is Edward. My friends call me Ed. I'm 12 years old. My hobby is skateboarding. I want to be your friend. Nah, si Edward ini memperkenalkan dirinya sendiri. My name is Edward. Nah, itu ya. Itulah beberapa contoh memperkenalkan diri sendiri. My name, menggunakan my name. Nah, kemudian boleh kalian teruskan setelah memperkenalkan nama, kalian mengenalkan umur. Kalian boleh menyebutkan umur, tapi kalian dilarang menanyakan umur seseorang, terutama kepada perempuan ya. Kalau dia orang luar negeri, orang Inggris atau orang Amerika, mungkin mereka akan aneh, kok nanyain umur ya, baru kenal kok nanyain umur, itu tidak sopan ya. Oke, selanjutnya. Nah, silakan kalian pura-pura tidak mengenal ya dengan teman kalian, kemudian kalian berpura-pura baru ketemu, lalu kalian menyapa dengan hi, hello, good morning atau yang lainnya, boleh lihat di video sebelumnya. Kemudian selanjutnya setelah saling menyapa, kalian saling memperkenalkan. Tell your name, sebutkan nama kalian. Saling menyebutkan nama kalian. Seperti tadi contohnya my name is, dan sebagainya. Next, you add some information about yourself, your age, your hobby, your address, etc. Nah, setelah nama baru kalian sebutkan informasi-informasi lain ya. Boleh umur kalian, boleh hobi kalian, boleh alamat kalian dan sebagainya. Last, ya, say how do you do, please atau please to meet you atau nice to meet you. Ini untuk menutup kenalan kalian waktu itu. Jadi setelah how do you do, nice to meet you dan sebagainya, kalian tidak ngobrol lagi. Mungkin kemana dulu baru ngobrol lagi. Kalau kalian masih ngobrol, ya how do you do, please to meet you ataupun nice to meet you juga boleh nanti ditunda sampai nanti kalian mau berpisah dengan yang kalian ajak ngobrol. Nah, ini introducing others ya, memperkenalkan orang lain. Nah, misalnya ini ada seorang siswi memperkenalkan ayahnya ke gurunya, memperkenalkan gurunya kepada ayahnya. Dad, I'd like to meet you, Mrs. Yuniarti. She's my teacher. Nah, kemudian dijawab dilanjutkan oleh si bapaknya itu, I'm Gunawan. How do you do, Miss Yuniarti? Pleased to meet you. Dan dijawab oleh si ibu guru, how do you do, Mr. Gunawan?
pleased to meet you too. Nah, seperti itu untuk memperkenalkan orang lain. Jadi biasanya menggunakan I'd, itu singkatan dari I would like. I'd like you to meet Miss Juniarti. Ya, she's my teacher. Nah, baru dilanjutkan oleh yang dikenalkan. Ya, yang dikenalkan ya. Nah, kita cek sekarang menambahkan adding information about yourself. Ya, menambahkan informasi tentang dirimu. When you introduce yourself, ketika kamu memperkenalkan dirimu, you should tell about yourself. Ya, baiknya, bagusnya, semestinya kamu menceritakan tentang dirimu. Ya, your name, your job, etc. Nah, kita lihat di sini secara penulisan. Ya, kita lihat di sini kita kenalan dulu sedikit tentang yang namanya pronoun. Di sini kita punya 7 pronoun. I, he, she, it, you, we, they. Nah, pronoun ini kata ganti ya. Biasanya bisa menjadi subjek ataupun menjadi objek. Nah, kalau di contoh ini dia menjadi subjek ya dengan bentuk subjektif pronoun. Nanti kalau kita mau menggunakan pronoun sebagai objek, bentuknya akan ada yang berubah. Nah, kita lihat di sini ada complement. Nah, complement ini dia pelengkap ya, pelengkap. Jadi bukan objek ya, karena di sini tidak ada yang menjadi penderita. Nah, nama misalnya I am Sarah. Sarah ini bukan objek dan tidak ada verb, jadi dia menggunakan kata kerja bantu ataupun yang biasa kita sebut to be. Nah, kita lihat di sini I itu to be-nya, am untuk present ya, untuk saat ini. Nah, kemudian baru diikuti oleh complement, nama kita ataupun pekerjaan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya ada he juga menggunakan is sebagai to be-nya. He is Mr. Khan. Ya. Ingat, he itu untuk dia seorang laki-laki. Ya. Kalau dalam bahasa Arab huwa. Ya. Dan to be-nya menggunakan is. Ya. She is a teacher. Dia seorang perempuan. It is my bag. Ini adalah tas saya. Nah, jadi benda ataupun hewan, kalau dia tunggal ya, singular, dia menggunakan is sebagai to be-nya. Nah, kemudian you, we, they itu kata ganti untuk orang yang kita ajak bicara. Dan kalau they itu tetap yang kita bicarakan, tapi jumlah mereka lebih dari satu. Jadi kita ganti menggunakan they. Nah, you, we, they ini menggunakan to be, are ya untuk presentnya. You are my friend. Ya, we are students. They are his parents. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk menyusun ya harus ada subjek ya, bisa menggunakan pronoun, kemudian ada to be, baru keterangan yang kalian ingin sampaikan. Nama kalian kah? Pekerjaan kalian kah? Dan sebagainya. Nah, kemudian dalam perkenalan biasanya tidak hanya menyampaikan, tapi kadang-kadang ada juga orang yang harus ditanya baru menyampaikan sesuatu. Nah, rumusnya kalau tadi subjek itu ada di depan, kalau membuat pertanyaan
si be ataupun to be-nya itu, auxiliary verb-nya itu maju ke depan, ya. Misalnya kalau ini contoh yang pertama, am I Sarah? Ya kemungkinan si Sarah ini dia sedang hilang ingatan dan bertanya kepada yang diajak bicaranya, am I Sarah? Apakah saya Sarah? Nah, jadi am-nya dulu yang ke depan, baru kemudian subjeknya. Kemudian yang contoh yang kedua, is he Mr. Khan atau is she a teacher? Nah, itu is-nya dulu yang ke depan ya. Kemudian juga sama are di depan, baru subjeknya you, we, they. Kemudian keterangan ataupun pelengkapnya yang kalian ingin ketahui. Nah, ketika kalian ditanya dan apabila pertanyaannya adalah ya atau tidak, kalian kadang-kadang harus dia menanyakan apakah kamu seorang, misalnya ya, kamu ditanya apakah kamu orang Sumatera dan kebetulan kamu ternyata bukan orang Sumatera, maka harus kalian bantah atau tolak ya. Caranya seperti ini ya. If some information aren't true, you can say. Nah, lihat di sini. Kalau tadi susunannya adalah subjek, be, kemudian complement. Nah, itu yang pernyataannya, informasinya benar, ya, sesuai dengan yang kalian mau. Nah, apabila tidak, maka setelah be, sebelum complement itu menggunakan not. Misalnya, I'm not Sarah, I'm not Mr. Khan, I'm not a teacher, dan sebagainya. Kalau is sama, he is not Mr. Khan, she is not a teacher, it is not my bag, you are my friend, you are student, we are student. Kalau negatifnya, kalau tidak sesuai dengan yang kita mau, you are not my friend, bisa. Oke, itu barusan menyangkal sebuah informasi yang tidak benar. Nah, silakan berlatih ya dengan data berikut ya, supaya kalian bisa ya, karena seperti yang sering kita obrolkan, bahwa bahasa Inggris ini seperti kalian mengendarai motor, seperti kalian mengendarai sepeda. Kalian ini bukan suatu pelajaran yang harus dihafalkan ya. Kalian harus praktekkan, insya Allah bisa. Nah, berikutnya ini terakhir di materi kali ini, yaitu family members. Nah, salah satu informasi yang sering juga kita sampaikan kepada teman-teman kita saat berkenalan adalah anggota keluarga kita. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar pohon keluarga ya. Yang paling atas itu adalah great grandfather dan great grandmother ya. Di situ great grandfather itu berarti, dan kita lihat dulu di tengah-tengah. Nah, di situ ada gambar myself. Nah, jadi di sini posisinya, sudut pandangnya adalah ada di yang lagi menerangkan itu adalah di yang di tengah ini, myself. Jadi yang paling atas dia sebut great grandfather ya. Jadi satu level di atas dia itu ada father and mother ya, ada ayah, ada ibu. Di atasnya lagi ada grandfather sama grandmother ya, kakek dan nenek. Dan di atasnya lagi ada great grandfather, ada great grandmother, kakek buyut dan nenek buyut, dan seterusnya lagi. Biasanya kalau di bahasa Inggris ataupun di bahasa Inggris itu paling menggunakan tambahan great lagi, misalnya
kakeknya kakek kita mungkin disebut dengan great great grandfather ya. Nah, itulah kalau ke atas ya. Jadi buyut itu great grandfather, kalau nenek buyut itu great grandmother. Beda dengan orang Jawa, orang Sunda yang lumayan panjang ya, level punya nama beda, gelarnya beda-beda. Ada ini aki, ayah buyut, ayah cicit, dan Jangga Wareng, Sakai Siwur, dan sebagainya. Itu mungkin perbedaan budaya di kita dan mereka. Nah, kemudian kalau kakek kita punya saudara ya, kalau orang Sunda kan biasanya menyebutnya sebagai nini tigigir ataupun aki tigigir. Nah, ternyata kalau dalam bahasa Inggris itu kita panggil dengan great uncle ya untuk yang laki-laki, kalau perempuan great aunt ya. Jadi bukan grandfather atau bukan grandmother, tapi great uncle, great aunt. Nah, kemudian kalau saudara dari orang tua kita itu ada uncle ya, paman, ada aunt, bibi. Nah, kemudian kalau saudara kita ada brother, ada sister ya. Kalau di Inggris kurang dikenal dengan istilah kakak beradik. Nah, jadi mereka kalau saudara ya saudara saja, tidak disebutkan kakak ataupun adik ya. Jadi levelnya sama gitu. Nah, kalau paman kita punya anak ya, sebut dengan cousin ya. Kalau anak dari paman dan bibi kita disebut dengan cousin. Nah, kemudian kalau mereka ya, sepupu kita punya anak ya, kita bisa sebut dia dengan sebutan first cousin aunts remove ataupun biasanya first cousins. Nah, kalau first cousin ini punya keturunan lagi, kita panggil dia second cousin dan seterusnya ya. Jadi bukan kalau di kita kan masih kakak sepupu dan sebagainya gitu tuh, atau masih kalau first cousin ini kalau di kita adalah kita masih sebut dia keponakan ya. Tapi kalau di barat, di Inggris ataupun di Amerika, ini disebut dengan first cousin. Nah, kemudian kalau ponakan ya, ponakan itu kita sebut dengan nephew ya. Dan kalau perempuan itu kita panggil dengan niece ya. Kalau kita punya cucu yang laki-laki grandson, kalau perempuan granddaughter. Kalau anak kita son, yang perempuan yang laki-laki, kalau perempuan daughter. Nah, kalau anak kita nikah sama kalau dia misalnya anak kita laki-laki dan punya istri, kita sebut istri itu daughter in law. Kemudian kalau kita punya anak perempuan dan dia menikah, yang si laki-laki suaminya kita panggil son in law. Nah, kalau kita punya ipar, yaitu kita panggil dia dengan sister in law kalau dia perempuan. Kalau laki-laki brother in law ya. Nah, kalau yang tiri ya, saudara sambung ya, kita panggil dia step sister, step brother ya, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari perkenalan dan family member. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.